senang sekali saya Kak Ro. Ditemani oleh Yuli Rahmawati, sarjana hukum. Hari ini kita akan rumpi No Secret. Wah, bagus. Selamat ya. Selamat, terima kasih. Selamat ucapannya, seneng banget. Gimana rasanya kamu menyandang status SH? Seneng banget, bahagia banget. Yang pastinya aku pengen kedepannya pengen langsung belajar lagi, pengen ambil S2 lagi. Gaya banget sih ngambil Pengen S2. belajar terus. Biar apa sih? Biar apa namanya, otaknya keisi, kan sayang kalau nggak keisi. Oh, nggak apa-apa lah. Jangan dong. Udah begini Kak, harus lebih bagus biar lagi, biar lebih cantik imbang, otaknya, imbang ya. biar diimbang. Imbang Semuanya besar, otaknya besar. Karirnya juga besar. Amin. Gitu. Oke, Jupe, di sini kita akan ajak Jupe untuk melihat berita-berita yang ada di luaran sana, termasuk juga status-status para selebriti. Wow. Yang pertama ini adalah mengenai kasus sidang mucikari RA. Ya, ini. Oh my God. Namamu sempat ada inisial-inisialnya nggak sih? Saya nggak masuk. Oh, nggak masuk. Saya nggak masuk. Tapi kamu ikutin nggak ini? Saya ikutin, tapi waktu itu saya sempat kena di koran. Misalnya mucikari Jupe ketangkap, padahal dalamnya bukan saya. Ya tapi ampun. dia menyatut nama saya. Akhirnya saya kasih. Yang masih yang kemarin yang ramai itu juga ya. Oke, kita lihat seperti apa jalannya persidangan RA ini. Berikut liputannya. Sambil jalan. Bos, sambil jalan di belakang bisa. Tangan Pak. Geser dulu. Sambil jalan. Geser. Kasih lewat. Awas aja. Udah. Kasih jalan dong, Mas. Kasih lewat. Artis yang disebutkan tadi itu karena dakwaan saya tidak hafal juga. Antara lain itu apa? Inisialnya mana? Iya, inisial. Siapa, Bang? Selain A adalah Inisialnya A. Katanya nggak inisial lagi Bang tadi. Ya. TM itu ini kan sudah persidangan ya. Jadi kalau tidak hadir akan ada upaya paksa. Itu sudah pasti. Dipanggil 3 kali nggak ada upaya paksa. Bukan hanya TM tapi semua artis yang sudah diperiksa itu pasti harus hadir. Itu sudah pasti. Wajib hukumnya hadir. Kita tanya nih yang baru lulus kemarin. Iya, betul. Bu, kira-kira ancaman hukumannya berapa sih maksimal ini buat Ini era kegiatan? ini jual beli ya. Barang siapa yang menjual itu kan ya, itu ancamannya Menjual paling orang. lama menjual orang ya. Itu 1 tahun. Cuma 1 tahun, Pe? 1 tahun. Ya ampun. Iya, kalau mau tambah lagi ada lagi si trafficking, kena lagi. Oh, beda lagi. Masuk lagi, Trafficking. bisa semuanya, bisa juga. Ini kan ini online. Bisa juga masuk Kena. juga ke kasus apa UITE. namanya? Iya, karena undang-undang anak-anak bisa juga kena. macam-macam. Panjang sih bisa kena, tapi Tergantung ya ini kan jaksanya. fokus aja. Fokusnya mungkin aku yakin nih paling lama 1 tahun. Tapi ini kalau kayak begini kan dikatakan bahwa saksi-saksinya nanti juga bisa dipanggil ke persidangan dan sudah tidak lagi pakai inisial. Jadi yang kemarin diperiksa. Kenapa Bu? Untung orang tahu kalau saya susah. Susah apa? Hah? Susah apa? Susah nyari. Nomor teleponnya susah dicari. Susah dicari sebenarnya. bener. Oh iya. Ya. Oke, lanjut. Ina, ini kemarin lu dengar berita itu nggak yang Risti Tagor? Betul, saya baca dicocol sambel. Kalau kamu punya anak dicocol sambal bagaimana? Bu, bukan lagi, Bu, gue bejek-bejek dia. Oh gitu. Beneran. Oke, kita lihat dulu seperti apa. Ini kan Stuart Collinya belum memberikan komentar ya kan? Tapi ada kakaknya ya. Kakaknya memberikan komentar. Komentar beneran. Oke, coba kita lihat. Seperti apa sih klarifikasi dari pihak Stuart Saya Colly? udah cowok-cowok kayak begini. Hilang pakai sambal, disambelin mulutnya. Dicolek gini karena mungkin dia cuma ngajarin disiplin. Katanya
buat ngajarin disiplin, Bu. Enggak juga begitu. Jadi ada yang namanya pidana itu kan bahasa Belandanya kan straf. Jadi bisa juga hal-hal seperti ini orang tua untuk bisa mendidik anak tuh nggak harus Pakai cocol kekerasan. sambal. Caranya mungkin masuk ke kamar dikunci, ya di kamar disuruh belajar nggak boleh keluar sekitar 6 jam gitu ya. Itu cara straf itu lebih ampuh Daripada dicocol sambal. daripada dicocol sambal. Itu tidak bijak dan itu bisa kena loh orang tua seperti itu pasal. Kena pasal juga. Pasal di Indonesia ada ya? Ada, Perlindungan ada. anak. Perlindungan Nah, lo, anak. hanya gara-gara dicocol sambal. Kok Bisa. hanya gara-gara ya? Mendingan kayak mulut saya mungkin jangan-jangan bibir saya pedas ini juga sering dicocol sambal. Jangan. Kalau ibu bukan dicocol sambal, ibu ada peternakan, Ada sambal di dalamnya. Ada perkebunan cabai rawit di Bulan sini. cabai rawit. Ibu mau pedes banget. Tapi Stuart Kalau Colin saya kenal sama ibu, kalau Iya. enggak saya disikat habis. Enggak. Saya kan orangnya baik sebenarnya. Bukan lagi. Sebenarnya hati saya baik, mulut saya aja yang jahat. Ya. Beda ya, sama. Oke, nah yang berikut ini ada kabar lagi dari Mas Cica Muhtar yang kemarin abis ngisi acara di sebuah partai. Pulang-pulang mobilnya dibobol rampok, Waduh. dipecahin kacanya gitu ya. Ini ada artikel yang menjadi korban perampokan yang hilang banyak sekali. Ada handphone, kemudian uang. Oh, 2 handphone hilang. Ih, itu serem loh sekarang kalau hilang handphone ya. Wah, barang bukti di dalam. Bye-bye video. Kamu ada videonya nggak di handphone kamu? Ada saya video, tapi kalau saya durasinya panjang. Oh, durasi videonya panjang. Saya panjang. Oh, yang kemarin hilang itu? Itu 1 jam. Jadi susah. Adegan make up, virtual make up. Jadi susah mau menguploadnya juga ya. Oh, ada uang 1 juta BPKB dan dompet. Itu udah ribet BPKB. Ngurusnya ribet. Ngurusnya ribet. Kalau BPKB iya. Bisa kalau lewat lo aja bisa nggak sih sekarang ngurus BPKB? Saya makelar dong, Bu. Ke Polda. Oke, kayak tentang sarjana hukum bisa nggak lewat lo aja, Pe? Semuanya lewat Jupe. Oke, baiklah. Sekarang masih ada lagi satu lagi apa tuh? Oke, kita lihat dulu seperti apa beritanya. Berikut juga ini. serem banget nih. Oh, Ini artikelnya. jeng. Pertikaian dengan DP jadi judul skripsi Jupe. Betul sekali. Aku rapopo bajunya. Ya. Oh, kamu jadi ini menjadi Betul. inspirasi, Bu? Ya, dan ya betul sekali. Dapat A lo skripsi Dapat dapat A. A. Ini kalian tahu kan kemarin saya masuk 3 bulan Prodeo. penjara di Prodeo itu 3 bulan saya kena pasal 351 ayat 1 dan kita semua belajar bahwa yang namanya pertikaian itu tidak baik. Nah, oleh karena itu saya ulas. Jadi kesimpulan di skripsi lo apa? Kesimpulannya adalah apa yang saya lakukan ini adalah saya masuk dalam undang-undang profesi. Contohnya, misalnya regu penembak. Ini ingin menembak Maca, sasaran. bandar narkoba. Bandar narkoba. Ketika dia regu penembak ini nembak bandar narkoba, kan dia atas perintah. Oh, iya. Jadi tidak kena Pasal pidana. pidana Tidak kena pembunuhan. pidana sama sekali. Ya, oleh karena itu apa yang saya lakukan kemarin itu kan seharusnya itu saya dilindungi dengan undang-undang profesi. Tapi waktu itu kamu tidak memakai. Saya tidak mengerti. Oh, pada saat pengacara itu. kamu tidak menyarankan untuk pakai itu. Pinter juga. Tapi namanya juga takdir ya. Pinter juga. Kan sebagai warga negara yang baik. Enggak, pada intinya sih sebagai warga negara yang baik saya menjalankan putusan dari MA. Ya, tapi karena itulah saya membahas di skripsi Jadi saya. harusnya kamu bisa ada perlindungannya melalui undang-undang profesi ini. Iya, Bahwa ini undang-undang yang kamu profesi, lakukan undang-undang itu perfilman, ya. ada di dalam adegan skenario. Betul sekali. Oke, baiklah. Oke, sekarang kita sebelum Dia dapat A. Melani, pengujinya ada berapa orang? 3, saya dicecer habis-habisan Bu, 1 jam. Masa sih? Aku pikir Melebar. aku pikir penguji kamu gini cuman Enggak juga. Enggak langsung dekan langsung saya. Langsung kencing langsung. Kamu tetap dicecer. Tetap dicecer saya. Emang dipikir artis enak kagak. Malah dipanjang-panjang malah melebar pasal-pasal. Tapi saya foto-foto, stres. habis itu foto-foto. Kagak, selesainya saya habis nangis. Saya gara-gara dicecer itu saya nangis. Kenapa? Saya keinget jadinya, saya gedek lagi. Oh, jadi itu senjata kamu supaya dapat A, maka Enggak nangis. juga. Enggak juga. Oke, kita lanjut tayangan Jupe berikutnya sebelum kita ngerumpi sama Jupe. Julia Perez baru saja menyelesaikan sidang skripsinya dan memperoleh nilai A. Setelah 4 tahun menyelesaikan pendidikan S1 di salah satu universitas swasta di Jakarta, kini ia menyandang gelar sarjana hukum. Perjuangan Jupe hingga lulus dan mendapatkan gelar SH harus melewati saat ia di rutan hingga dirawat di rumah sakit akibat kanker serviks. Tema dan judul skripsi yang diangkat Jupe adalah mengenai kasus perseteruannya dengan Dewi Persik beberapa waktu lalu, yaitu tentang KUHP pasal 351 ayat 1. Dan kini Jupe berencana akan melanjutkan pendidikan S2 agar bisa menjadi pengacara atau jaksa. Beberapa
waktu lalu Juppe mengancam akan melaporkan haters ke polisi karena Juppe geram akibat perkataan haters selama ini terhadap dirinya. Juppe pun memberikan dukungan kepada Prilly Latuconsina yang melaporkan haters tentang kasus foto vulgar palsu dan kini didaulat sebagai duta cybercrime. Urusan percintaan, setelah gagal menikah dengan Gaston, Juppe juga dikabarkan dekat dengan pesepak bola Diego dan juga satpam tampan bernama Muklis alias Mumu. Namun Juppe pun menampik dan memutuskan untuk berteman saja. Dan untuk saat ini kabarnya Juppe telah dekat dengan pria berinisial R. Lalu siapakah pria berinisial R tersebut? Benarkah Juppe menjalin hubungan dengan pria tersebut karena dijodohkan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Juppe dia di berapa jam lo? Sejam ya? Sidang skripsi. Tapi ini lebih menakutkan sama kamu dicucurunya. Enggak kali, masa sih ya? Iya, lebih menakutkan. Kalau gitu saya mendaftar lah sebagai itu dosen-dosen penguji buat artis-artis yang mau sidang. Wah, pada kencing-kencing pasti kalau kamu mau. Lo kok bisa kuliah hukum itu siapa yang nyaranin sih? Yang nyaranin itu ya memang Farhad sangat Abbas. bukan. Saya no, tapi ini jujur ya. Jujur. Ah. Yang menyarankan saya pada itu adalah Saiful Jamil. Jadi terima kasih buat Bang Ipul. Emang tuh orang kadang-kadang ngedekin ya, tapi dia nyarani saya ke hal yang benar. Karena Bang Saiful itu juga SH juga gitu. Sama-sama. Kampusnya sama ya? Sama, UBK. Bang Ipul siapa yang nyaranin? Yang kagak tahu saya dia. Tetap baliknya Farhad Abbas kayaknya. Iya, benar. Oke, Juppe. Yuk, biasa di kursi ini saya akan bertanya apa adanya, suka-suka saya, sekepo-keponya saya, dan barangkali ini pertanyaan hanya saya yang berani nanya. Bisa banget sih ngomongnya cepet, Bu. Ya, gitu lah. Hebat loh. Padahal saya lagi agak ini kebanyakan minum obat flu. Jawablah pertanyaan saya, Juppe, dengan sejujur-jujurnya, segamblang-gamblangnya, apa adanya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Baik. Fitnah atau fakta, Juppe? Bahwa kamu mengambil contoh kasus kamu dengan DP sebagai bahan skripsi agar gampang lulus dan nilainya bagus. Fitnah atau fakta? Baik, saya jawab. Ya. Jawaban saya bisa 50-50 nggak? Oke, jawabannya fakta. Fakta. Karena Memang saya ya itu yang Lebih saya tahu, menjiwai lebih kali ya? menjiwai, saya tahu, saya lebih mendalami, saya menggali itu sudah hampir dengan dosen pembimbing saya hampir 1 tahun, dan saya tahu kasus saya 351 ayat 1 sudah hampir 4 tahun, saya ulik itu semuanya, jadi saya rasa saya cari yang lebih mendalami, yang saya menjiwai, ya itulah kasus saya sendiri. jadi setelah kamu temu itu apa ternyata yang kamu ketahui yang membuat kamu nyesek? Yang paling nyesek adalah ternyata selama ini yang saya anggap sahabat tidak mendukung saya pada ketika saya dalam persidangan, justru membiarkan semua ini tuh terjadi. Sehingga memberatkan kamu. Memberatkan saya. Oke. Jadi pada saat itu pas saya baca, ternyata saya masuk dalam persidangan, saya masuk dalam apa namanya Perkara itu? Prodeo itu satu karena saya public figure, kedua karena Ada satu kesaksian? ada satu kesaksian dari sutradara bilang katanya saya tidak disarankan, saya tidak Diarahkan. saya tidak diarahkan melakukan adegan tersebut. Jadi saya bingung kalau sutradara bilang pada saat itu saya tidak diarahkan, kan dia bisa cut. Kok malah Dibiarin aja? dibiarin? Berarti ada pembiaran. Tapi ya pada intinya itu sangat saya sayangkan sekali sama Helvi, saya sayangkan kenapa dia bicara seperti itu, sementara semua saksi bilang memang saya diarahkan, memang itu terjadi, dan kalaupun tidak diarahkan kenapa tidak di-cut dari awal gitu. Jadi itu aja ini, itu yang saya ini bikin sangat kamu disayangkan. jadi pintar, tahu betul. Betul. Masuk. Makanya dapat A karena ditulisnya dengan hati yang paling Betul sekali. dalam. Oke. Ya. Fitnah atau fakta? Juppe, bahwa kamu sekarang aktif bergerak di cybercrime semata-mata untuk menaikkan popularitas kamu aja. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Fitnah karena buat saya tidak perlu lagi saya cari popularitas dengan hal seperti ini. Buat saya sangat terganggu dengan hal-hal yang bilang katanya artis itu wajarlah dibully. Saya nggak pernah tuh tanda tangan untuk saya bisa boleh dibully. Saya rasa saya manusia biasa. Kita artis tuh manusia biasa gitu. Kadang kita bisa terima bulian, Bisa kadang juga kadang-kadang kita ngelihat ini sudah terlalu gitu. Apalagi dengan hal yang ini mengganggu psikologi saya. Oleh Ya. karena itu saya rasa ini satu hal yang harus saya lakukan. Dan kamu bertindak Dan gitu saya ya? bertindak bahwa ini di dunia pun sudah dilakukan sama Madonna, dengan semua bintang-bintang besar, sama presiden pun sudah melakukannya, presiden Indonesia sudah melakukannya, sama haters-hatersnya. Saya rasa kita sebagai public figure pun wajar bisa. untuk melaporkan para haters. Yang plus-plus ya. Fitnah atau fakta, Juppe, bahwa kamu
tidak lagi menjalin hubungan dengan Muklis karena kamu melihat Muklis itu sosok yang tidak bisa diandalkan untuk menjadi pendamping hidup kamu. Saya tidak mau bicara lagi tentang dia. Buat saya dia udah skip, udah nggak ada di cerita saya. Tolong ganti pertanyaan. Oh, berarti jawabannya fakta ya? Tidak ada ganti pertanyaan. Oke, baiklah. Ganti pertanyaan nih. Ganti pertanyaan. Pertanyaan masih tentang Muklis. Nggak mau lagi. Nggak mau. Oke, skip. Skip. Fitnah atau fakta? Kreatifnya kurang pinter nih. Yuk. Ini, nggak, kamu nggak cemburu waktu dia deket sama Bodo cita-cita? amat sama siapa aja. Ganti pertanyaan. Fitnah atau fakta Jupe bahwa alasan kamu mengambil jurusan hukum adalah karena kamu memiliki pengalaman buruk ketika kamu di luar negeri di mana kamu pernah mendapatkan kekerasan seksual. Ya. Itu fakta. Fakta. Ini Fakta. termasuk salah satu yang mendorong kamu akhirnya selain bahwa disarankan oleh Saiful Jamil. Ya enggak sih, lebih ke memang dari kecil juga saya sering mendapatkan hal-hal dalam kekerasan dan tidak adilan. Saya rasa ini waktunya ketika Tuhan memberikan saya apa namanya ya saya bisa jadi menjadi seorang Yulia Ramawati, Julia Perez, bisa cari duit sendiri dan kan saya bisa kuliah, bisa kerja, bisa apapun. Ya ini waktunya saya untuk apa namanya bisa melakukan hal yang baik untuk semua apa namanya bisa hidup apa sih artinya itu bisa bermanfaat buat orang banyak orang gitu. lain. Jadi dari pengalaman-pengalaman kamu mengalami hal yang pahit, hal yang masuk penjara itu Ya. semua akhirnya kamu belajar supaya kamu bisa berbagi lagi buat Betul, orang lain. Emang bisa kamu bermanfaat. rencananya abis ini mau jadi pengacara atau jadi jaksa atau apa sih mau ambil S2 itu? Maunya sih Mbak dia nanya lo begini-gini gue jadi bingung cepet udah. jawabnya. Lihat gua aja, jangan gua jangan lihat dia kan. Makanya ya udah begini aja dah. Jadi Gue gimana? bingung mau jawab dari tadi gue gagap jadinya. Oke, begini saya maunya sih mau jadi jaksa, tapi katanya udah ketuaan. Hah, masa sih? Iya, saya maunya jadi jaksa. Jaksanya Jupe. Boleh nggak? JPU. Boleh. mau Kenapa jadi jaksa. enggak? Kenapa kan ada lagunya ya Apa kan? tuh? Iya. Pak Hakim dan Pak Jaksa. ya kan? Mau. Kita akan kembali lagi sama Jupe selain berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ya. No Secret. Wah. Kalau mah Jupe masih panjang fitnah faktanya. Aduh. Fitnah fakta Jupe. Kalau kemarin Gaston itu sempat telepon kamu gara-gara lihat kamu di TV. Terus kamu angkat. Fitnah atau fakta? Fakta. Mukanya lihat tuh. Fakta. Terus? Jadi dia nelfon gara-gara tayangan itu. Terus kan ada nama dia tuh kan ya. Gaston Castanyo. Enggak, gua angkat. Akhirnya dia pakai nomor lain. Akhirnya aku angkat. Akhirnya ngobrol dah tuh. Curhat. Nggak curhat, dia ngomongnya minta maaf. Ya udah puas, udah ngomong udah mulai nyai jantung ini ngomong deh, bla 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 bla. Udah dimarahin, terus ujung-ujungnya dia cuma bilang, aku mau ketemu Shina. Shina tuh apa? Kita punya anjing Rottweiler, itu kan kayak Dia anak. ngomong gitu hanya ingin ketemu anjing kamu. Iya, aku kangen sama Shina. Terus aku modus bilang, ya, modus ya. Modus biasa. Modus lo, terus aku bilang gitu kan. Kenapa? Lo bawa aja Shina. Nggak bisa, aku tinggalnya sekarang di apartemen. Akhirnya aku katain, nggak enak. Jadi jahat. Nggak jahat, jadi jahat. Nggak jadi jahat jadinya. Lo gimana sih? Tinggal di apartemen tuh, bawa tuh anak lo. Jadi bener, jadi kayak berantem lagi. Oh, berantem lagi. Tapi puas nggak yang sudah Puas. terunek-unek itu keluar juga akhirnya? Unek-unek itu belum puas sih. Karena dalam telepon kan. Ya, nanti kita lihat lah Nanti kita- berikutnya. Kan dia mau ketemu Shina. Dia mau ketemunya sih aku, PR-nya ke Sina. Saya mau ngapain? Daripada kemarin dia kemarin ke Gap. Kan kemarin kan ada pameran yang Ria Motret. Itu kan ada aku yang Ada jadi foto Kanjeng Ratu Kidul. Terus dia katanya abis dari situ, terus ada juga Bunda Dian. Ternyata dia abis ngeliat foto aku ke situ, terus ada Bunda Dian juga ke Gap. Jadi dia masih kangen cinta. Enggak, Jangan-jangan lawan. Enggak. Bukan, kali sebenarnya dia pengen lihat fotonya Jupe. Kali-kali dia foto sama Zina. Ya Sina. Lanjut, fitnah atau fakta Jupe? Bahwa kamu menolak dijodohkan oleh seorang pria Arab karena kamu tidak suka dengan aturan-aturannya. Fitnah atau fakta? Perjodohannya itu fakta. Penjodohannya fakta. Emang kamu disebut jodohin? Sama mama ya. Terus cakep nggak? Ya, cakep. 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 Tinggi. Tinggi. Besar. You know lah Arab ya. Tapi nggak serak.
Enggak, belum. Ya masalah keserak ngasih kan kita belum tahu. Ini yang kemarin ada fotonya ini. Mana? Ini. Bukan, itu mah adik tiri aku. Adik kamu yang Itu dijodohin. dua-duanya adik tiri aku. Jadi ini namanya Sera. Sera dia yang bakal nikah. Akhirnya nikah nanti, ya kan? Ya kamu dilompatin Dua bulan berapa lagi. orang berarti? Nggak apa-apa lah, gue kan udah 2 kali kawin. Oh iya, Biarin aja. bener. Jadi terus ini adik aku. 2 kali kawin. Kali. Pertanyaan lain. Fitnah atau fakta Jupe? Bahwa kamu sudah 2 kali menikah. Lu emosi amat lu. Oh, jadi yang itu udah nikah sebenarnya ya? Kan ada kata Tuhan, apa namanya? Bukan kata Tuhan, nggak gue bohong ini mah. Apa? Ada katanya apa namanya? Berbohong untuk kebenaran boleh kan? Ya udah, lu berarti udah jujur itu lo ngomong begitu. Tepuk tangan dulu buat Jupe. Silakan duduk. Duduk sini, Pak, duduk. Ya, biasalah ya dalam kehidupan orang tuh. Ya, misalnya Terima kasih Mbak Mus. Ya, mikrofonnya di mana Mbak Mus? Oke. Ini tadi kita bahas tadi Jupe itu maunya jadi apa? Tadinya mau jadi jaksa. Ternyata kalau secara umur nggak bisa. Jadi apa mau praktek? Lo ada rencana praktek jadi pengacara atau apa gitu? Kalau jadi pengacara bisa langsung banyak sekarang tempatnya langsung. Tapi aku pengen banget sih jadi jaksa, jujur. Kenapa? Kayaknya seru gitu, lebih Seru. Jadi PNS kan ya? Nggak tahu pengen deh. banget. Oh gitu. Kamu pengen jadi PNS? Udah jadi artis pengen jadi PNS? Kayaknya dunia beda gitu loh. Dunia kantoran. Dunia kantoran dan pengen banget jadi jaksa, tapi sekarang lagi cari tahu masih bisa nggak jadi jaksa atau tidak, atau memang aku lanjutin lagi ke S2-nya apa, nanti tinggal cari lagi. Oke. Apa aja deh yang penting halal. Kemarin kan kamu juga nemenin Prilly ya? Prilly, betul. Itu Prilly. kenal Prilly dari mana bisa terakhir nemenin Prilly sih? Prilly udah kenal lama, waktu itu di acara 100 stasiun TV, akhirnya kita kenal, baik, dia orangnya asik, sama Aliando juga orangnya asik, akhirnya kenal lama. Terus tiba-tiba kita ketemuan, Jadi cerita, dia cerita, dia curhat, Kak, aku di ini. Aku bilang, udah, kamu kemarin kan Ruben habis laporan juga, kamu laporan juga, nanti juga ada Ayu Ting Ting, nanti juga ada Jessica Iskandar. Akhirnya, Kak, kuatin aku ya, Kak bantu, support aku. Iya, aku datang, Jadi makanya kamu nemenin kan udah berapa kali bolak-balik itu ke? bolak-balik Polda, Kamu nemenin terus? nemenin terus. Enggak. Baru sekali, sorry. Oh, yang nemenin Ruben, Ayu Ting Ting, terus Prilly, nanti Jessica. Oh, DP. Ah? DP? Dia juga ada kasus. Oh, ini kita lihat VT-nya seperti apa berikut ini. Coba kita lihat. Sekarang ada yang namanya duta cybercrime gitu ya. Ya. Jupe sering nemenin misalnya Prilly kemarin. Kamu ngelaporin kemarin nggak minta ditemenin Jupe juga? Ditemenin. Kalau saya ditemani yang Maha Kuasa aja. Oh, kamu ditemenin oleh Maha Kuasa. Itu kita biar Dewi Persik itu Jupe. Kalau nggak Jupe siapa lagi? Saiful Jamil. Aduh, bosen. Yang lain dong, lu mau berantem sama gue? Oh, kalau kamu tanggapannya begitu. Nah, kalau Enggak, soalnya banyak artis-artis baru yang tiba-tiba mention saya ke DP. Ini lu aku mereka tiba-tiba kasih yang ada dub smash yang lagi berantem gini-gini. Maksudnya apaan? Oh iya. Kamu mau masuk prodeo juga? Enak lo masuk prodeo di situ makan nasi cadong. Prodeo. Gimana? Satu alma mater. Nggak bisa bercanda. Punya pengalaman sama-sama makan nasi cadong. Nasi cadong apa sih? Nasi cadong itu nasi penjara yang cuma isinya ikan teri, nasi, terus sama sayur-sayuran, sayur labu. Udah itu aja. Oh, aduh, itu pasti masa-masa yang Masa-masa indah. masa indah, nikmat Masa sekali indah, nikmat banget. Oke. Oh iya, salam-salam buat semua. Sama-sama alma mater Pondok Bambu semuanya. Hai, apa kabar? Miss you so much. Benar miss you? Ya dong. Nggak bisa masuk ke Nggak dalam. masuk lagi. Enggak, kangen sama mereka. Tapi kalau misalnya ada orang yang minta temenin kamu, ada orang. milih-milih nggak kamu? Oh enggak, saya nggak milih-milih, siapa aja saya temenin. Benar. Saya my class. Siapa? Eli Gaston. Gigi, saya temenin. Gaston. Gaston ada masalah. Gaston saya temenin. DP. Diego saya temenin.
Kalau Dewi Persik. Kurang ada nggak? Saya budak ya bentar ya. Kagak dengar. Ada pemirsa juga yang ada rap Rumpi kepo sama Jupe juga mau kita lihat. Ini ada Rumpi kepo, ini adalah masyarakat umum yang pengen tanya juga langsung ke Jupe. Seperti apa pertanyaan mereka? Kita lihat di pertanyaan. Pertanyaan mereka jangan-jangan lebih kepo dari saya. Bukan lagi pasti ini pedes. Jupe itu orangnya cantik, seksi, baik, tegar menghadapi penyakitnya. Terus Mbak Jupe itu orangnya jujur ketika menghadapi lawan yang tidak mempunyai Mbak Jupe, dia itu mengkoreksi dirinya sendiri. Jadi kita itu para penonton itu suka melihat kejujuran pada diri Mbak Jupe. Semoga Mbak Jupe cepat mendapatkan pasangan baru yang juga baik dan bisa menguatkan Mbak Jupe ke depannya. By the way, sekarang pacaran Mbak Jupe siapa ya? Saya terakhir sama Mumu ya. Mudah-mudahan jadi ya Mbak Jupe ya. Jadi Mbak Jupe cepat taruh ke rumah tangga. Jawab. Kita doain rame-rame semoga ibu polisi tadi naik pangkat ya. Amin. Oke, kalau nanya soal jodoh, pacar aku jadi jujur ya. Aku udah gagal. Aku bener-bener jatuh banget sama Gaston, bener-bener smackdown banget lah. Susah untuk move onnya tuh susah banget. Udah 2 tahun aku berusaha untuk bangkit, cari pacar lagi susah banget. Masalahnya aku masih di Indonesia, coba gue ke Eropa. Wah pasti udah banyak. Yang itu inisialnya R itu siapa? Siapa? R itu cuma teman. Teman. Das Berlin. Ya ilah barusan. Yang bule itu. Enggak, kalau sama R itu kita temenan. Ya karena dia kan sempat di Indonesia, terus dia tanding di Indonesia, udah habis itu udah temenan aja. R siapa sih? Bukan, jadi belum ada cowok yang lagi deket gitu nggak? Lagi deket. Jujur nggak ada deket. Tapi harus bule. Nggak juga sih sebenarnya. Karena kangen juga ya, pengen dipeluk, pengen digombalin, pengen disayang, pengen dibilang kamu cantik loh hari ini. Bilang semua. Kagak malu, gue normal. Sorry ya, gue normal. Kagak sama lo. Pan lo laki-laki kemayu, udah. Tapi kalau ada yang kayak gitu, bilang sayang, peluk kamu, tapi dia begitu modelnya. Enggak mah. Yang penting kan kasih sayang. Masih ada lagi yang kepo sama Jupe. Kita lihat yang berikut ini. Rugi bandar, gue malu rugi bandar. Menurut gue, Jupe sih cantik, tapi gimana ya, enggak banget gitu lebay. Dibilang cantik, enggak, dibilang kan dia cantik, tapi gimana? Masa cantik-cantik gak ada pasangannya, enggak laku, tapi gimana ya? Lo ngatain gue cantik gak punya pacar. Gue lebih milih gue jomblo daripada lebih milih gue dibilang gue cantik jomblo, lebih milih gue dikata-katain daripada gue jatuh ke orang yang salah. Benar. Tandain. Jangan kasih nasi kotak. Terus gimana ceritanya? Ya, ditembak. Pernah ditembak sama Das Berlin. Bukan ditembak. Bukan, Das Berlin disuruh milih Syahrini atau milih Jupe. Das Berlinnya milih siapa? Iya, cuma bercanda kali juga. Das Berlinnya juga bercanda kali. Karena kan saingan saya Syahrini kan lebih cantik, lebih kaya. Ini sebagai teman, kalau Jupe spesial. Pakai telur kali. Ya mungkin dia kaget. Pertama kan ngeliat. Lihat apa? Nggak enak nanti ditonton. Gue kan temenan sama Syahrini. Syahrini gitu ya. Gue lebih demen lihat Syahrini ya daripada yang aneh-aneh. Daripada siapa? Kalau Syahrini dia mah sensasinya masuk akal, pinter, smart. Contoh yang nggak masuk akal kayak gimana? Yang nggak masuk akal lo tau lah siapa lah.
Loh, tapi kan nggak apa-apa, siapa tahu emang Syarina sama Das Berlin cuma temenan aja. Ya gini, kalau sama si Das Berlin ini aku pernah dulu punya pacar, orang Belanda hampir mirip kayak dia, Mukanya kayak Sebastian. dia. Jadi kayak deja vu gitu. Jadi dan dia apa namanya? Cocoknya kalau sama Das Berlin jadiin temen aja. Oh, temenan juga. Temenan, karena Jadi ini memang hatinya masih belum bisa gampang terisi oleh laki-laki karena bekas dari Gaston itu masih berasa. toksik dia karena memang jujur walaupun dia Apalagi emang- habis ditelepon kemarin itu agak terbawa mimpi nggak? Enggak sama sekali, enggak tergoda sama sekali. Jujur dia memang laki yang paling menyakitkan, tapi di sisi lain dia aku sayang juga sama dia. Jadi dia Berkesan ya? 50-50 lah. Berkesan. Ya. Oke, baik. Kita masih akan ngobrol lagi, masih ada tamu satu lagi dari luar negeri. Apakah Das Berlin? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Langsung gue pendapat. Udah di sini lagi ya, ngomong yang nggak bener ya. Serius. Oke, kita lanjut. Konsentrasi. Ini atas permintaan banyak pemirsa tadi yang penasaran, tadi Jupe ngomong apa, dua kali apa gitu. Kita ulang lagi yang berikut ini. Ya, kamu dilompatin berapa orang berarti? Nggak apa-apa lah, gue kan udah 2 kali kawin. Oh iya, Biarin aja. bener. Jadi terus ini adik aku. 2 kali kawin. Kali. Pertanyaan lain. Fitnah atau fakta, Jupe? Bahwa kamu sudah 2 kali menikah. Udah disebut. Lu emosi. Ini daripada ada yang salah sangka loh. Maksudnya tadi apa? Salah. Benar, daripada salah sangka. Tapi biasanya setiap setiap masyarakat, ini gue harus bijak nih nanggepinnya. Setiap masyarakat kita mempunyai, laki tadi cewek lupa. Setiap masyarakat kita mempunyai dalam undang-undang hak jawab. Itu terserah kita mau menjawab atau tidak. Nah, ini kamu memilih untuk? Saya memilih untuk tidak menjawab. Ya karena ini urusannya panjang. Ini karena berkaitan dengan pihak-pihak lain Dengan gitu pihak-pihak ya. lain dan nggak enak. Udah diselesaikan. Sama aja gue ngejawab juga dong. Gue ngejawab. Tadi yang katanya lu mau diselesain itu udah diselesain? Belum. Belum? Sama Gaston belum? Belum. Nunggu apa? Nunggu Sina. Nunggu Sina. Nunggu ketemu Sina dulu lah kalau gitu. Nunggu Oke. ketemu Sina dulu. Ini masih nanti juga dia cerita kalau udah beres ya kan? Iya, oke. betul. Pinter Bener ya? banget, Bener? gue sahabat gue. Bener, kalau udah beres dia pasti cerita. Awas kalau ceritanya di tempat lain. Ada satu tamu yang akan kita undang juga, ini ngobrol-ngobrol. Ini juga ada kaitannya dengan pemain bola. Betul. Cakep. Cakep juga. Ini kan pemain bola itu istrinya cakep-cakep ya. Bukan lagi kalau nggak cakep lah bosen, nanti dia bisa nempel kanan kiri. Mau set. Iya kan gua doang yang sial. Ini dia, silakan masuk Jennifer Bahdi. Hai, cakep ya. Gak masuk tuh. Kok gua nggak kayak begitu sih? Tahu? Ya. Dia kayak Barbie ya, orang diundang kayak gitu dong, gue datang masuk aja jadi enak. Asik. Enggak. Silakan duduk Jennifer. Silakan duduk. Aduh, seksi sekali nih tamu saya hari ini. Oke, sebelum kita ngobrol sama Jennifer, kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Jennifer Jasmine Kurniawan atau yang lebih dikenal dengan nama Jennifer Bahdim, model asal Jerman keturunan Indonesia yang sempat berkarir di Indonesia ini, namanya semakin terkenal lantaran kala itu sang kekasih Irfan Bahdim menjadi bintang lapangan sepak bola. Mereka memutuskan menikah di Belanda pada tanggal 8 Juli 2011 lalu. Baru saja membuka lembaran kehidupan rumah tangga, Jennifer dan Irfan Bahdim diterpa badai.
Paman Irfan, Helmi Ali Bahdim, sempat mengungkapkan bahwa ia dan keluarga besarnya tidak memberikan restu karena perbedaan keyakinan dan ia tidak suka dengan profesi Jennifer sebagai model pakaian dalam. Kini wanita kelahiran Jerman 28 tahun silam ini telah dikaruniai 2 orang anak. Belakangan ini dirinya beserta 2 buah hatinya pindah ke Jepang dan tinggal di sana selama 1,5 tahun. Lantas apa yang membuat kini ia datang ke Indonesia? Mungkinkah Jennifer dan keluarga akan kembali mencoba peruntungannya berkarir kembali di Indonesia? Saksikan kisahnya hanya di Rupi News. Langsung baru datang dari Jepang ya? Iya, You come from dari Jepang. Langsung kita dudukan di kursi panas. Ini namanya hot seat. Oh, oke. You know why? Ya. Because saya kepo banget. Karena saya akan bertanya-tanya, pertanyaan saya kepo sekali dan mungkin hanya saya yang nekat membacakan pertanyaan ini. Please answer this my question. Pelan-pelan aja pakai bahasa Indonesia dia ngerti. Tolong Bapaknya jawab orang pertanyaan Indonesia. saya dengan jujur. You know jujur? Cucur kacang hijau. Jujur kacang hijau. Jawab dengan jujur, honest, with honest. Oke, apakah jawabannya fitnah atau fakta? You know fitnah? Fitnah itu apa ya? Fitnah. Bullshit. Bullshit. Ya udah. False ya. False. True or false? Oke. Ini bahasa Indonesia. Fitnah atau fakta? Fitnah is false. Yes. Fakta is true. Oke. Fitnah or fakta? Jika kamu datang ke Indonesia, ketika kamu, when you came to Indonesia and meet Irfan Bahdim, you've been apa ya istilahnya declined by FPI. FPI. Oh iya. Yeah. You. Because of your bakar FPI itu. Ya. because of your photos. Is it true? Iya. Fakta. Oke, terjemahin ke bahasa Indonesia. Katanya udah fakta di Dia di demo gara-gara foto-foto syurnya. Terus gimana? How do you feel ketika datang nyampe Indonesia di demo begitu? I was a bit scared to come here, but everything was fine. Setelah ketemu Irfan dan everything is fine. Everything was fine. Hah? So like this, I will translate to you. Okay, so he's scared. He's scared. You're not scared? Fitnah atau fakta Jennifer bahwa kamu sempat emosi, upset melihat fans Irfan that don't like you being close to Irfan Bahdim. Oh, if I don't like it. Yeah, you don't like the reaction of the fans because the fans It's like Justin don't like. Bieber and Selena Gomez, you know. For you it's okay. Yeah. You okay with that? You're not upset. Nggak marah? But if I close with Irfan Bahdim, Yeah. Maybe. Oh, maybe. Oh, so you were okay with the haters? Okay. oh dia mah baik. Ya, oke. Hah? Kalau lu gimana kalau kamu? Kalau gue dibilang gue gak mau deket Gaston, gue sikat itu fan-fan aja. Gue dong hak gue. Terserah ya kan? Mau siapa aja gue deketin tuh hak gue. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Fitnah atau fakta, Jennifer, bahwa sampai saat ini pernikahan kamu tidak direstui oleh keluarga besar Irfan Bahdim? The big family of Irfan Bahdim, some of it doesn't agree with your marriage. First, yes. First yes, but now? Everything is okay. Everything is okay right now. Apalagi kamu sudah punya 2 anak ya? Iya. Oke, tepuk tangan dong buat Jennifer. Silakan duduk Jennifer. Oke, lanjut cicet pakai bahasa Indonesia. Cek. Bang alay-alay bawa angkat, lo nyuruhnya pergi. Lo alay angkat. Wah, udah jangan ngangkat-angkat Bu. Ya ampun, Bu jangan angkat. Perempuan lo suruh ngangkat lo. Ini ngapain? Kamu ngapain? Preman banget. Jennifer, kamu datang ke Indonesia ada kegiatan apa? Are you have a plan to apa? Make a career here in Indonesia again? Well, yes, for sure. Tapi Irfan tidak bisa ke Indonesia karena bola di Indonesia jelek. Ya, Iya. jelek. Jelek sekali. Tapi sekarang ada apa namanya Piala Presiden. Iya. Piala Presiden lagi berjalan. Kok gue jadi begini juga ngomongnya? Piala kemerdekaan. Oh iya, Piala Piala lagi kemerdekaan. berjalan juga jadi bagus. Jadi udah still mulai bagus there's a lagi. tournament. Yeah, new one. Yeah. Okay. So how does it feel married to the pemain bola? Good. Good, really?
Sometimes difficult. Kenapa? Why? Because we are moving a lot. Yeah. You go to Indonesia, Thailand and Japan. Which country do you like best? From the people, Yeah. Indonesia, From the people Indonesia, and then? most friendly, I think, in Indonesia, and the whole facilities, Japan. Japan, Yeah. And transportation. Ngerti nggak kamu ya? Jadi kalau kan aku tanya negara mana, kan dia pernah tinggal di Indonesia, di Thailand, di Jepang karena mengikuti Irfan Bahdim yang pindah-pindah. Aku tanya dia lebih suka negara mana? Dia bilang kalau orang-orangnya dia suka di Indonesia. Betul. Tapi kalau fasilitas transportasi terutama dia lebih suka di Jepang. How about Thailand? How about Thailand? Thailand was nice too. I love Bangkok. You like Bangkok because you can shop there cheap. Betul. Thailand was nice too. Food was good. Oke. Sama kayak Indonesia mungkin Thailand kan. Kalau kamu lebih suka tinggal di mana? Kamu pernah tinggal di Belanda, di Paris, di di Depok, Jonggol. Saya lebih suka tinggal di Indonesia sih. Kenapa? Karena Keluarga kita- di sini. Satu keluarga di sini dan kita lagi berkembang. Jadi untuk cari duit ini tempatnya untuk bener-bener making a lot of money di Indonesia tempatnya. Itu buat aku. Katanya kalau di Indonesia susah cari pacar. Kalau cari pacar tuh benar di Indonesia susah buat saya. Karena ya Hah? susah kalau lu gampang di sini. Botol-botol juga dapat lo di sini. Oke. Do you have a plan to stay in Indonesia or just visit? For now, only visit. Only visit for Yeah. now. But do you have a plan to stay in Indonesia Maybe in a few years. in the future? Why? Because we like Indonesia, Irfan too. Irfan too like in Yeah. Indonesia. Okay, what will Irfan do if he plan to stay in Indonesia? Play soccer, hopefully. Play soccer. Yeah. Well, masih optimis dia bisa main bola. How about Yeah. you? What things that you do right now? As I'm a fashion blogger. Yeah, fashion, beauty, and lifestyle blogger. Oh, dia sekarang jadi fashion blogger. Wah, dan itu beauty. keren banget. Tepuk Iya, tangan iya. dong. Fashion blogger. Ngerti kan? Ya, aku masih bingung dengan pekerjaan fashion blogger ini loh sebetulnya, walaupun kayak sekarang banyak orang yang menjadi fashion Iya, blogger. banyak. Seperti apa profesinya? Kita akan bahas selain berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Jadi Jennifer ini sekarang menjadi fashion blogger gitu. Fashion blogger itu berarti dia punya blog ya di website gitu. Terus dia foto dirinya dengan pakaian because you love the fashion. And then dapat uangnya itu dari kalau ada brand yang kemudian mensponsorin, dia memberikan review mengenai produk-produk itu begitu. Nah di Indonesia ada banyak produk ya yang sudah Ada, sponsor. Like the skirt. Sekarang kamu sekarang. Because it's batik. Oke, terus jadi kamu dibayar atau cuma dikasih barang aja? Dikasih. Oh dikasih. Tapi ada yang dibayar. Karena saya mau habis ini mau bikin blog juga. Nanti saya kasih kamu banyak deh produk-produk lumayan 8 juta. Apaan? Apa namanya cuma ke salon. Oh gitu. Nanti saya Kenapa yang diajak dia bukan gue? Oh iya ya. Kan ibu mah udah artis, udah banyak duitnya. Amin. Gimana susah. Oh, iya, Ini amin. istri bekas istri pemain sepak bola. Oh bekas istri-istri Enggak, pemain sepak pemain bola. cewek bola. Muka lo sampai merah mau meledak. Udah saking senangnya. Oke, Jennifer, I want to show you several photos. Yeah. And okay. Oh ini. With my daughter. Would you Kiyomi. please explain? This is on your Instagram. Yes, I have a Family Fashion Friday post every Friday. Oh jadi with tiap my Jumat. family. Jadi tiap Jumat dia memang posting foto family Fashion Friday. So Kimi is already famous in in Instagram. Your daughter? Kiyomi and Kenji, my son. Kimi and Kenji. Yeah. Like Japanese name ya. Japanese name. Oh ya, kenapa bukan nama Indonesia? Joko sama Siti. Irfan suka Japanese name. Oh, Irfan suka Japanese name. Oke, lanjut. Oke. What do you how do you feel if you see about your daughter? If you see Kimi? Pictures? Yeah, as you see daughter, what can you say as a mom about your daughter, Kimi? Yeah, we are always careful with pictures because sometimes bad people pick up the pictures.
So we're very careful what we're showing on social media and on the blog. But I think our pictures, what we made, are very cute pictures and nice pictures. So That's true. Ya, betul-betul. Katanya gini, dia tuh kata harus hati-hati naruh foto, takutnya dicuri fotonya. Jadi ya Jennifer ini memang walaupun ada Friday Fashion Family Family Fashion Friday, tetapi foto-fotonya memang dipilih ya supaya tidak berbahaya karena ada banyak orang yang suka menyalahgunakan foto-foto. Tetapi apa sih arti Kimi? Kiyomi and Pure Beauty, Kiyomi, and Kenshin. Second son. Apa arti your kids for you? Oh, they're What everything. is the meaning? Your everything. everything. Yes, I love them so much. Jennifer suruh ngeliat ke depan biar masuk TV. Oh, gitu. Oke. Nah, ini dua anak Kiyomi and Kenji. Ini ada di studio, kita akan lihat seperti apa sih. Ini adalah anak-anak yang sudah famous juga di tempat Kiyomi. Anak bule lucu ya. Oh my god, cakep-cakep banget. Bukan lo. Hai Kiyomi. Ini matanya like Irfan Bakdim ya. Matanya seperti the same. Jadi mereka punya mata yang coklat, bulu matanya juga coklat. Pengen nggak sih kamu? Pengen banget. Oke, kita lihat ini ada tayangan kebersamaan antara Jennifer, Irfan dan juga anak-anaknya. Kita lihat yang satu ini. Saya salut sama Irfan. Dia masih tetap pakai baju timnas, tepuk tangan dong. Walaupun di Jepang tetap timnas juga ada dia. Iya, ini seneng banget. Nih apalagi kayak lihat Irfan ini juga menjadi kayak bapak yang, aduh kalau lihat cowok perhatian banget sama anaknya cemburu banget ya, kayak lucu. Oke, how many times a week that you spend time with the family? Every day. Oke. Nah, ini kan anak-anak separuh Indonesia. Grandfather is from Indonesia, Indonesia. right? Can they speak bahasa Indonesia? No. Not yet. She speaks German, English, and Japan. Three languages. Wow. Hai, konnichiwa. Konnichiwa. Hachim. Oh, jadi tiga bahasa sekaligus. Nanti yang kecil juga seperti itu. Iya. Oh, so big Japan because they go to Japan school. Yeah, Kiyomi go to school in Japan. Okay. Yeah, to kindergarten. To kindergarten. Can you sing? Can you say something? Can you sing? Yeah. Oh, Can you sing? yes. Japanese song maybe. Can you sing? Twinkle little star. How I wonder what you are. Oke. Ini yang kecil suka main bola juga? Suka main bola. Dan suka joget. Dan Oh, suka joget. Oh, suka joget. Mainkan musiknya, coba kita lihat. Oke, why? Oh, lagunya lagu Cupe. Oke. Kamu kalau lihat ini Jennifer Bakdim sudah punya 2 anak, happy family gitu. Dan badannya masih bagus. Badannya masih bagus Mereka so happy, aku cemburu jujur. Ya mudah-mudahan dengan adanya melihat mereka bahagia, ini akan terpancar ke aku. Menular. Mudah-mudahan kedepannya juga aku semakin. Amin. Oke, now mau joget nggak? You wanna dance? Do you wanna dance?
Ya. Coba mainkan musiknya dong, musiknya pancing. Lagunya apa yuk? Aku Rapopo. Aku Rapopo. Itu nih aku Rapopo, I'm okay. Dia kan misalnya cuma bahasa Jerman, bahasa Inggris, sama bahasa Jepang. Ajarin bahasa Jawa tadi. Ya. Can you say aku Rapopo? Can you say? Can you say? Sentuh bajunya mah Nggak boleh dipegang bajunya. Tapi papa kamu Indonesianya mana sayang? Jakarta. Jakarta. Oke. Orang Jakarta. Betawi berarti ya? Betawi ya. Mana bapaknya? Tadi nganterin juga bapaknya. Halo papa. Ini papa cucu-cucunya udah dikasih coba makan apa Indonesia? Oh makan rendang. Rendang. Ikan asin. Oh ikan asin. Papa sini deh papa sini pak. Oh ibunya juga ada. Oh ibunya halo. Ini papa siapa? Papa Kurniawan ya? Petrus ya. Oh pakai Pakai mic ya? Kurniawan. Mana mic-nya tadi? Oh Halo mic. Om. Iya. Mana mic-nya sih? Tante juga di sini, tante ikut aja masuk. Oh di sini. Mama juga. Mama sini mama boleh. Halo. Tante, hai. Tuh. Ini keluarga gado-gado ya. Papa dari Jakarta. Mama dari Jerman. Dari Jerman. Oke, ini kalau lihat cucu-cucunya juga gado-gado kan ya? Belanda ada Belanda. Ada Belanda. Ada Indonesia. Nah, papanya tinggal di Jerman saya. Oh, papa tinggal. Pakai mic. Nggak boleh sama anaknya dia nggak boleh. Udah nyala Om? Saya ngomong yang keras ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah nyala. Udah ada suaranya. Oke. Papa Petrus, tinggalnya di Jerman. Saya hidup di Jerman ya. Saya hidupnya di Jerman. Kenapa nggak tinggal di Jakarta aja? Hah? Nyantol di sana. Nyantol sama cewek Jerman ya. Oke. Nggak laris di Indonesia. Hah? Nggak laris di Indonesia. Enggak laris. Ketemu sih lagi. Telat. Telat keluarnya. Telat keluarnya katanya. Iya, Kita telat ketemuannya Om. Cepetan lahirnya. Itu putar lagi ya Iya Om kembali ya. Sama kita juga nggak laku Om di Indonesia. Oh gitu. Om. Ya, saya ajak kamu dah. Kan nanti ke Jerman. Oh, nggak boleh ya, nggak boleh. Kata omnya, mumpung istrinya nggak tahu ngomong apa dia. Iya benar kan. Dibohongin aja. Oke. Can you speak Indonesia? No. Pasti nggak diajarin aja. Pasti sengaja nggak diajarin. Supaya nggak tahu omnya. Oke, Om Petrus, ini melihat apa Jennifer kan sempat terkenal juga di Indonesia, tapi juga sempat terima kritikan dari penggemar, terutama ketika dia dekat sama Irfan Bahdim dulu, yang menjadi apa ya, darling persepak bolaan di Indonesia. Sebagai orang tua gimana melihatnya? Ya memang pertama sekali agak susah ya melihat gitu ya, karena itu terlalu cepat ya prosesnya terlalu cepat sekali dan kita juga tidak tahu gimana lepasin atau tidak ya, karena jarak dari Jerman ke Indonesia jauh sekali. Tapi jadi melihatnya cuma dari jauh aja waktu itu. Itulah ya susahnya. Untuk ibu yang paling sedih dia ya. Karena dua anak pergi langsung tiba-tiba ya. Jadi, dua anak pergi maksudnya ya, Jennifer satu. Jennifer terus adiknya yang cowok juga main bola di sini kan? juga. Apa namanya? Kim ya, Dia main di PBR Kurniawan juga ya. Nah ini punya dua cucu tinggalnya di Jepang. So how can you meet Itu them? juga sulit juga ya, tapi selalu on Skype ya kita. On Skype, jadi melihat pertumbuhan mereka dari Skype. Jadi ini ketemu, berapa kali ketemu udah secara langsung face to face with all? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari sekarang? Ya, Tinggal di Jepang juga? Ya, kalau di enggak itu on Skype selalu. Kalau di ketemu Jerman langsung? sebelum ibu kerja selalu kadang-kadang dan setengah jam atau seberapa jam. Oh, ini jadi hubungan zaman sekarang tuh, Pe. Kalau Untung ada itu ya. Untung ada Skype sekarang, oke. Nah, ini kan dulu waktu Jennifer mau menikah sama Irfan Bahdim, itu kan juga karena ada campur budaya dan lain sebagainya, ada sedikit susah gitu. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya, waktu itu saya pikir gimana ya, mungkin susah untuk
berdua ini untuk menikah di Indonesia Ya. karena Jennifer Katolik. Oh, It's okay. It's Kita okay orang- wae, aku rapopo. orang Kristen ya, Irfan Islam jadi agak sulit keadaannya. Maka dari itu kita mereka Luar. menikah di Jerman. Saya yang Tapi adakan. sekarang sudah dikaruniai 2 anak yang lucu-lucu. Ya. Yeah. No, you're happy with your life? Yeah, Yes, sure. of course. Even though you have to moving Yes. around. Oh, oke. Ini sekarang ada di Jepang. Rencananya untuk Sebentar, Nyai Ratu, saya mau syuting dulu, Nyai. Nyai Ratu, saya mau syuting. syuting apa? Saya mau bilang sama Nyai Ratu, saya mau syuting. Hah, masa sih? Tadi ada bunyi-bunyi gitu. Syuting apa itu artinya? Saya mau izin supaya nggak diganggu. Oh, Kasih lagi mic-nya. nggak boleh, nggak boleh kemana-mana. Selain berikutnya kita akan kembali lagi kok hanya tanpa di Rupi. Minta izin, minta izin. Jadi memang kakek neneknya ini selalu ada setiap kali Jennifer melahirkan gitu. Waktu Kiyomi lahir di Malang, ini ada Arema. Oh, Arema. hari-hari Arema. Ya, anak Malang. Kalau ini di Jepang, kakek neneknya selalu hadir. Nah, ini sekarang Jennifer ke Jakarta kenapa ikut juga? Ke mic Om. Yo. Liburan di Bali. Oh, sedang liburan ini oh, liburan. Ya. Honeymoon ke berapa, Om? ke 35. Oh, romantis. Ya kan? Nah, ini kan anaknya macam-macam. Nanti rencananya keluarga negaranya bagaimana? Jennifer. Nationality the kids. Ikut mana? Ikut mama? Ini lahir di Malang. Oh, both. Indonesian, German. Indonesia dan Jerman, dua-duanya juga seperti itu. Oke. Kalau 18, 21, we Ya, have to choose. Baru bisa cuy. boleh pilih. Jadi terserah mereka. Nah, kalau sekolah, pendidikan buat Jennifer dan Irfan, apa yang penting diajarkan buat anak-anak? For the school. Yeah, for the Interna- education, International school. international school. What value that very important that you Very have important school. to, what kind of value that you will teach your children? We are teaching already Kiyomi a lot. So she goes to international kindergarten in Japan. And she learns writing already. Yeah. Oke. Ngerti. Maksudnya apa aja dulu kan masih kecil, belum iya, ada, iya, belum benar-benar, kesana. Kalau Nanyain langsung S2, ini kan masih kecil. kalau kamu juga punya anak besok, Iya. apa yang paling penting kamu ajarin ke anak-anak kamu dalam? Pastinya lebih ke ya agama lah. Karena Agama. walaupun kita segila-gilanya kita, kalau aku kan dikenalinnya misalnya pastinya paling utama agama. Habis itu barulah jurus-jurus lain. Oh, jurus apa? Anakku diajarin pencak silat juga? Lah enggak, habis itu dia misalnya kan bapaknya bule ya. Misalnya dia orang apalah taruh Eropa gitu ya. Pastinya bahasa pertama aku pasti Indonesia, Inggris dan bahasa lainnya. Oh, Itu Indonesia. bahasa wajib ya, three language wajib ya. It's okay, yeah. Ya. Oke, nanti kakek mau diajarin bahasa Indonesia juga ini cucu-cucu. Iya dong ya. Bahasa Jawa ya. Iya. Oh, bahasa Jawa malah ya. Bahasa Indonesia. Emang orang mana sih? Ayah saya dari Kudus. Oh, Kudus. Oh, orang Kudus. Kudus ya. Tapi Oh. ibu dari Bandung. Oh, itu benar Bandung. Jadi Jawa Sunda ya. Campurannya banyak banget ya. Oke. Nah, ini kalau is there any apa ya? The culture is a little bit different between you and Irfan Bahdim. Is it there's some difficult to raise the children with two different background of No. culture? No, No It's not problems. difficult. No problem. So international culture. Yes. Oh, oke. Bagus. Gitu. Jadi karena mereka udah internasional Iya, ya. beda sama kita. Ujung-ujungnya tetap aja kalau kita mau yang memang ya memang pada intinya Jennifer memilih apa yang dia inginkan. Kalau kita menikah sama orang Indonesia ya balik lagi ke kultur ya. Kita ngikutin kultur Indonesia. Kalau kamu kulturnya apa? Berarti? Kalau saya nanti ngeliat suami saya lah, tapi tetap saya akan giring dia untuk menjadi orang Indonesia karena saya bangga jadi orang Indonesia. Oh, oke. Baik, terima kasih Om Petrus sudah hadir di sini. Jennifer, thank you very much. Thank you. Miss,
Ushi Sulistiawati. Ushi syuting. Ushi, thank you very much for coming. Ya, Jupe, terima kasih sudah Thank you hadir di juga. sini. Iya. Oke, memang pemirsa, ini kita bicara mengenai apa ya, dari asam di gunung, garam di laut gitu ya, bertemunya di kuali juga. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu jodoh kita itu ada di mana. Banyak sekali barangkali tantangan dalam kehidupan itu yang membuat ini sebenarnya jodoh kita atau bukan sih. Kadang memang itu sebuah pertanda bahwa bukan memang. Tapi kadang itu adalah sebuah juga jalan bagi kita sebagai manusia yang menjalani untuk yakin. Yakin nggak bahwa dialah orang yang akan tepat mendampingi kita menghadapi masa-masa yang sulit. Jupe, semoga cepat dapat jodoh ya. Amin. Bebas dari penyakitnya. And sukses buat kamu, Jennifer. Salam buat Irfan Bahdim. Iya, Terima terima kasih. kasih. Dan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama Rumpi. Kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat di Rumpi No Sleep.